Halo semuanya, selamat siang. Dengan saya Vina Priscilla Susanto, absen nomor 30 dari kelas 10-4. Jadi hari ini saya akan mengulik dan membagikan tentang Kesultanan Demak dari mata pelajaran sejarah oleh Bu Maria Yosefina Nirmala, SPD. Dan hari ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh teman saya yaitu... Halo, nama aku Natasha, kelas 10-4. Oke, dengerin sampai akhir ya. Nah, konsep podcast kita kali ini tuh kayak throwback ke abad ke-16an gitu. Jadi ini tuh kita bakal bahas tentang Kesultanan Demak, di mana dia itu menjadi salah satu faktor terbesar di mana Islam tuh penyebarannya cukup luas. Berarti hari ini kita bahasnya yang berpengaruh ya. Betul banget. Jadi Kesultanan Demak itu termasuk salah satu kesultanan Islam pertama di Indonesia, yang dimana dia tuh membantu penyebaran Islam baik secara perdagangan ataupun sosial dan lain-lain. Dan serunya di sini tuh banyak fun fact dan juga plot twistnya nih. Jujur aku penasaran banget sama fun fact sama plot twist ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngediriin Demak? Nah, yang mendirikan Demak itu namanya Raden Patah. Terus plot twistnya, Raden Patah ini tuh anak dari Brawijaya V. Berarti dia tuh masih punya hubungan sama Majapahit. Nah, Brawijaya V ini menikah sama Putri Campa. Tapi karena pernikahan mereka atau hubungan mereka ini ditolak oleh kalangan kerajaan, jadi Putri Campa itu dikeluarkan dari kerajaan. Oh, jadi dia tuh masih keturunan langsung dari kerajaan Majapahit ya? Bener, masih keturunan langsung. Tapi karena situasi saat itu menentang hubungan antara Putri Campa dengan Brawijaya V, jadinya Putri Campa itu ditarik keluar dari kerajaan. Karena waktu itu Putri Campa itu beragama Islam, sedangkan Majapahit itu adalah kerajaan beragama Buddha. Jadinya banyak faktor-faktor yang membuat mereka terjadi perbedaan sehingga terpaksa Putri Campa harus keluar dari kerajaan. Pantesan dia bisa jadi tokoh penting di masa peralihan itu, peralihan dari agama Buddha ke agama Islam. Iya, awalnya juga Demak itu cuma kadipaten di bawah Majapahit. Tapi waktu itu Raden Patah tuh mempelajari jauh-jauh ke Sunan Ampel untuk mendirikan pesantren. Jadi akhirnya dia tuh membangun wilayah yang akhirnya lumayan berpengaruh, yaitu Gelagapanggi, sehingga nantinya berkembang menjadi Kesultanan Demak. Usahanya benar-benar gak main-main sih, dan dia benar-benar memperjuangkan Demak. Terus habis itu Demak mulai berkembang ya? Iya, bener banget. Apalagi letaknya tuh strategis. Jadi Raden Patah itu punya usaha untuk mengembangkan pengaruh-pengaruh Islam itu melalui perdagangan. Tapi dia ini tuh nggak cuma sendiri, dibantu oleh daerah-daerah pesisir lainnya yang sudah lebih dulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Jadi nantinya itu pelabuhan perdagangan ini akan berkembang sehingga banyak juga yang datang bahkan mau menguasai. Resikonya besar ya, tapi kalau misalnya banyak yang memperebutkan berarti menguntungkan banget gak sih? Menurut aku sih menguntungkan banget ya, karena waktu itu tuh juga Demak itu udah lumayan maju dan perdagangan juga lancar, serta interaksinya sama dunia luar tuh seolah-olah udah lancar gitu dibanding kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kelihatan aman dan stabil banget sih kehidupannya. Tapi ada nggak sih yang permasalahan atau konflik gitu? Pastinya ada dong. Jadi waktu Demak itu mulai berkembang, waktu itu Majapahit lagi melemah. Nah, Raden Patah sendiri kan merupakan anak dari Brawijaya V, tetapi karena ditinggalkan dia tuh punya dendam gitu. Kenapa sih aku anaknya tapi ditinggalkan gitu, sehingga muncullah dendam-dendam ini menjadi ambisinya untuk menyerang Majapahit. Nah, Raden Patah memanfaatkan waktu itu karena lagi melemahnya Majapahit untuk menyerang kerajaan Majapahit. Nah, waktu itu tuh kalau nggak salah dia menyerang Majapahit, padahal waktu itu pasukan yang ada di kerajaan hanya 3.000, sedangkan pasukan dari Raden Patah sendiri 30.000. Akhirnya dengan yang tidak balance itu, Majapahit kalah dari Raden Patah. Dan Demak termasuk yang akhirnya berdiri sendiri. Iya, jadi karena Raden Patah berhasil memenangkan Majapahit, jadi pengaruh-pengaruh Majapahit itu udah nggak ada lagi. Walaupun sebelumnya dia itu berpengaruh besar, jadinya Demak itu memulai jalan barunya dari kekalahan Majapahit. Pasti jadi perubahan besar banget sih. Nah iya, setelah Raden Patah itu ada yang namanya Pati Unus. Dia ini tuh yang melanjutkan kepemimpinan
Kesultanan Demak setelah Raden Patah. Nah, dia juga dikenal karena keberaniannya menyerang Portugis di Malaka. Oh, yang sering disebut Pangeran Sablangor bukan sih? Benar, karena dia tuh menyeberang laut untuk berperang. Walaupun emang belum menang sih, tapi dengan keberanian itu tuh menunjukkan kalau Demak itu tuh punya ambisi besar dan kekuatannya besar. Terus lanjut ke Sultan Trenggana ya? Nah, betul, di masa Sultan Trenggana itu tuh mencapai puncak kejayaannya Demak, di mana dia itu berhasil meluaskan Demak dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Berarti pengaruhnya makin luas juga ya? Iya, termasuk pengaruh dari Fatahillah. Yang merebut Sunda Kelapa itu kan? Nah, iya benar. Jadi dia ini tuh melanjutkan apa yang sudah diperbuat oleh Patih Unus. Penyerangannya itu dilanjutkan oleh Fatahillah, tetapi kali ini dia menang nih, sehingga dia itu berhasil mengusir Portugis dan wilayahnya itu diganti menjadi namanya Jayakarta, yang sekarang sih banyak dikenal sebagai namanya Jakarta ya. Menarik sih, ternyata sejarah Jakarta ada hubungannya juga ya sama Kerajaan Demak. Benar, tapi sayangnya setelah Sultan Trenggana wafat, di situ tuh konflik-konflik mulai muncul, apalagi konflik internal, di mana terjadinya peperangan saudara dan lain-lain. Iya, di sini mulai kelihatan sih setelah Sultan Trenggana meninggal, nggak ada penerus yang kuat dan jelas. Akhirnya jadi terjadi konflik dari dalam keluarga. Jadi bukan serangan dari luar. Bukan, justru dari dalam. Awalnya tahta diteruskan oleh Sunan Prawoto, tapi kemudian Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang. Jadi ini konfliknya mulai serius gitu sih. Iya, setelah itu Arya Penangsang berusaha mempertahankan kekuasaan, tapi ditentang oleh tokoh lain, termasuk Jaka Tingkir. Berarti kalau dari sini sih kedengarannya banyak banget yang terlibat ya. Betul, konfliknya semakin besar sampai akhirnya Arya Penangsang berhasil dikalahkan. Berarti dari situ Jaka Tingkir udah mulai berkuasa. Iya, tapi nggak melanjutkan Demak sebagai pusat pemerintahan. Dari situ, dia justru memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang. Nah, kalau gitu apa itu akhir dari Demak? Iya, karena pusat pemerintahan udah pindah, Kesultanan Demak otomatis berakhir. Jadi bisa dibilang keruntuhan Demak itu lebih disebabkan oleh konflik internal daripada pengaruh luar. Berarti dari perjalanan Kesultanan Demak ini kita tuh bisa tahu kalau misalkan suatu kerajaan itu bisa berkembang pesat, tetapi ternyata karena dari masalah internal atau bahkan keserakahan untuk menguasai bisa-bisa hancur, bukan dari serangan luar tetapi dari internal jatuhnya. Karena Demak sendiri menurut aku udah berkembang pesat banget, tetapi ujung-ujungnya tuh sayang banget karena konflik internalnya tuh mengguncang kekuasaan sehingga meruntuhkan Kesultanan Demak. Oke, cukup dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Natasha yang udah menemani saya kali ini untuk mengulik bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.